Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai program tahfidz di Pondok Tahfidz Nurul Quran Mang 1 Kudus, yakni waktu dan durasi halaqah setiap hari. Mengenai waktu dan durasi halaqah atau ngaji setoran hafalan di Pondok Tahfidz Nurul Quran Mang 1 Kudus dilaksanakan 3 kali sehari, yakni setelah subuh, setelah asar, dan setelah maghrib. Untuk durasinya, setiap halaqah berdurasi 1 jam 30 menit atau 1 jam setengah. Nah, untuk pembagian halaqah, setiap halaqah terdapat 12 sampai 13 santri dengan 1 ustadz. Nah, dalam kegiatan halaqah ini, santri menyetorkan hafalan yang dijadwalkan oleh guru, dan guru akan selalu menjadwalkan apa yang akan disetorkan santri kepada guru, seperti itu. Sebagai contoh, untuk halaqah pagi ini, si fulan harus setor juz 1 sampai juz 1 halaman 1 sampai halaman 10. Untuk halaqah asar, si fulan harus setor juz 2 halaman 1 sampai 10. Untuk nanti maghrib, si fulan harus setor juz 3 halaman 1 sampai 10. Sebagai contoh seperti itu. Jadi dengan adanya penjadwalan seperti itu oleh guru halaqah, maka santri akan fokus kepada apa yang akan disetorkan. Jadi santri selalu ada target setiap harinya. Kemudian pada program tahfidz ini ada pula tesnya, yakni tes tahfidz dilaksanakan 4 kali dalam setahun, dengan porsi bagi santri yang hafalannya 1 sampai 5 juz diwajibkan untuk setor 5 halaman. Untuk santri yang hafalannya 6 sampai 10 juz diwajibkan untuk setor 10 halaman. Dan untuk santri yang hafalannya 11 sampai 14 juz diwajibkan untuk setor 1 juz per halaqahnya. Nah, untuk santri yang hafalannya 15 juz ke atas, itu tes tahfidznya dilaksanakan dalam satu majelis menggunakan speaker mulai juz 1 sampai juz terakhir yang sudah disetorkan atau yang sudah dihafal. Semisal si fulan hafal 16 juz, maka si fulan ini wajib semaan juz 1 sampai juz 16 plus juz 30 dalam satu majelis mulai dari pagi sampai selesai. Untuk saat ini batas waktu adalah maghrib, jadi dari pagi sampai maghrib harus selesai. Dan yang sudah berjalan selama ini kebanyakan tidak sampai maghrib, atau biasanya zuhur itu sudah selesai dari juz 1, mulai habis subuh sampai zuhur itu sudah selesai mulai dari juz 1 sampai juz yang sudah disetorkan. Kemudian bagi anak-anak atau santri yang hafalannya sudah di atas 20 juz, itu diwajibkan untuk potonan. Jadi setiap hari lahirnya atau setiap fotonya itu wajib semaan dari juz 1 sampai tambahan terakhir atau
juz terakhir yang sudah dihafalkan dalam satu majelis seperti itu. Nah, ini berjalan selamanya, dalam artian selama menjadi santri untuk di pondok. Jadi tidak hanya menunggu tes tahfidz, tapi bagi santri yang hafalannya sudah di atas 20, setiap hari lahirnya atau setiap tahunnya itu diwajibkan untuk semaan dari juz 1 sampai hafalan terakhir. Kemudian ada juga semaan atau semaan nuzulul Quran. Semaan nuzulul Quran ini diwajibkan untuk santri yang sudah khatam. Nah, santri yang sudah khatam ini ketika nuzulul Quran wajib hukumnya untuk semaan khatam sehari 2 kali. Jadi mulai dari habis subuh sampai duhur khatam, nanti setelah itu diulang lagi dari juz 1 sampai maghrib khatam, seperti itu. Jadi untuk semaan nuzulul Quran diwajibkan bagi seluruh khotimin atau santri yang sudah khatam untuk semaan sehari khatam 2 kali. Nah, mengenai metode atau cara yang digunakan itu seluruh santri wajib lancar dulu, dalam artian ketika sudah menambah hafalan juz 1, maka juz 1 wajib bisa setor 1 juz dulu, baru ditambah ke juz 2. Nah, untuk santri yang belum bisa setor 1 juz tidak akan ditambah untuk menjaga kelancaran hafalan santri, seperti itu. Nah, kemudian selain selain hafalan, di program asrama ini, di program asrama Pondok Tahfidz Nurul Quran Madrasatul Qudus ini juga diwajibkan untuk berbahasa Arab dan bahasa Inggris dengan pembagian setiap hari Sabtu, Ahad, Senin itu menggunakan bahasa Inggris, dan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat itu santri diwajibkan untuk berbahasa untuk hari Senin sampai hari Kamis itu diwajibkan untuk berbahasa Arab, dan untuk hari Jumat dan sampai hari Ahad itu diwajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, bagi santri yang melanggar atau menggunakan bahasa selain bahasa Arab dan bahasa Inggris itu akan dikenai takzir. Adapun takzirnya itu beragam. Intinya di sini tidak ada main fisik, jadi semuanya aman. Adapun takzir itu takzir yang mendidik, seperti halnya menghafal mufrodat, bersih-bersih lokasi pondok atau asrama, bersih-bersih kamar mandi dan lain-lain, seperti itu. Nah, kemudian setiap halaqah itu membuat program oleh ustadznya sendiri, yakni program semaan bulanan. Jadi santri itu dibagi, santri dalam halaqah itu dibagi sedemikian rupa sehingga dalam waktu sebulan ini santri harus semaan dari hafalan atau dari juz 1 sampai hafalan terakhir plus juz 30 untuk menjaga kestabilan hafalan santri. Jadi nanti ketika santri sudah memasuki juz 15 atau hafalan sudah 15 juz, ketika nanti post tes itu santri sudah terbiasa untuk semaan, jadi tidak kaget, seperti itu. Maka bisa dipastikan bahwa kualitas hafalan santri di Pondok Tahfidz Nurul Quran Madrasatul Qudus ini insya Allah dan kami bisa memastikan bahwa hafalan santri ini terjamin kelancarannya, seperti itu. Jadi semisal ada anak ditanya hafalannya berapa, 15 juz, maka benar-benar bisa disemak 15 juz. Hafalannya 5 juz, jadi benar-benar bisa disemak 5 juz, seperti itu. Jadi tidak hanya nominalnya saja yang banyak tapi tidak berani disemak, seperti itu. Kalau di sini berbeda, dia hafal 10 juz atau santri hafal 10 juz
insya Allah pasti bisa simak 10 juz. Seperti itu. Mungkin dari materi program tahfidz demikian saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Tahfidz Nurul Quran Man 1 Kudus didirikan dalam rangka mendidik para santri Islam yang Qurani yang bertujuan terwujudnya generasi Al-Quran Ahli Sunnah wal Jamaah yang siap menyambut kedatangan era baru kejayaan Islam. Ini adalah perjuangan tentang harapan, angan, dan impian. Sebuah cita yang lahir di negeri kecil Nurul Quran. Sebuah asa yang menyala di hati para pejuang kalam. Yang bersiap menjemput kemenangan di masa depan. Waktu terus berlalu, meninggalkan orang-orang yang lalai, meninggalkan mereka yang tak siap berkorban di masa muda, meninggalkan jejak penyesalan bagi manusia yang lemah. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setengah sangking munabat mayakunu sulasian ono kang telu-telu. Nek diartine siji-siji mah iku ono barang yakunu kang ono apa mas sulasian kang bangsa telu-telu malah dapat. Mayakunu sulasian ono kang telu-telu. Wassalamu rata baik keselamatan. Kami, santri pejuang kalam ilahi, tak akan padam mengejar impian. Tak akan membiarkan waktu terus berputar tanpa derap langkah kaki dan semangat juang. Nan jauh di sini, di negeri kecil Nurul Quran. Kami akan berlari Di antara tandusnya gurun Sahara, kami akan bertahan di atas ombak Samudra Atlantika, kami akan menebas para musuh yang ada di depan adalah kemalasan. Tapi kalau di pondok
mau tidak mau ya seperti itu. Itu ya sabar. Sabar itu memang pahit. As-sabru kas-sabri murrun fi madzaqatihi. Sabar itu bagai buah mauni yang pahit rasanya. Lakin awaqibu ahla minal asali. Besok akibatnya lebih manis dari madu. Terlambat setor, dihukum, waktu setoran teler ngantuk, begitu bangun bel, nah kena hukuman. Calon kiai-kiai barokah, orang-orang hebat. Ini adalah perjuangan. Di tempat inilah kami dibina. Di pondok inilah kami ditempa. Jiwa kami membara, cita kami menyala untuk bersiap menyambut era baru kejayaan Islam. Sabar, ya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Kelas 1, kelas 10 dan kelas 11 siap-siap. Usaha supaya kelas 12 harus selesai. Karena kalau sudah kelas 12 ini kamu ditantang. Ini saya melanjutkan Al-Quran, selesaikan dulu baru kuliah. Apa? Bareng-bareng kuliah juga menyelesaikan Al-Quran, ditantang.